تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah, mengagungkan Allah yang Maha Kaya, Maha Agung lagi, Maha Mulia. Maka tiada pujian kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafas yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dengan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah, sang khatib mengajak mengimbau khusus kepada pribadi khatib umum kepada kita jamaah. Mari sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Mari sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini berada kita di hari atau pekan yang terakhir bulan Syawal 1442 Hijriah. Maka masuk kita di bulan Dzulqa'dah. Pembahasan tema kita Jumat ini adalah amalan apa atau apa keistimewaan di bulan Dzulqa'dah. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang keistimewaan adalah sesuatu hal yang sangat unik dan sangat kita harapkan apa yang ada di dalamnya. Tetapi dalam hal ini, kalau bicara satu kelebihan supaya termotivasi kita beramal ibadah di dalamnya, biasanya pembahasannya adalah kelebihan bulan-bulan Muharram, kelebihan bulan daripada Zulhijjah, kelebihan daripada bulan Rajab. Tapi ternyata ada juga keistimewaan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 tadi, bahwa yang pertama Allah yang memuliakan bulan Dzulqa'dah. Karena ada deretan hadis yang lain, ada 4 bulan yang dimuliakan, satu di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah sebutkan ketika bahwa orang Arab jahiliyah, kita lihat dalam tafsir At-Tabari, kita lihat dalam tafsir Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Fi Zilalil Quran, kita lihat di dalam sebuah hadis, kemudian dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Maka 3 daripada pedoman ini atau 3 daripada satu bentuk yang penting di dalam pembahasan ini adalah kelebihan daripada bulan Dzulqa'dah. Ternyata Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah dalam kitab ayat Al-Quran itu jumlahnya 12 syahran. Ada 12 bulan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, minha 4 hurum. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada penciptaan langit dan bumi ada jumlahnya 12 bulan. Di antara yang 12 bulan, minha 4 hurum. Di antaranya ada bulan yang haram. Bulan haram ini dalam tafsir Abu Fida Ismail artinya adalah al-hurmatul, artinya adalah yang terhormat. Siapa yang menghormati bulan Dzulqa'dah ini adalah Allah yang muliakan dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis dijelaskan, dalam ayat secara umum ada 4 bulan, tetapi tidak disebutkan bulan mana yang dihormati, yang dimuliakan beramal ibadah di dalamnya. Disebutkan oleh Abu Bakar dari hadis Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zamanu qad istamara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard as-salatu 12 syahran." Bahwa sesungguhnya, kata Nabi, ingatlah, sesuatu zaman itu akan atau berputarlah dia seperti keadaannya penciptaan langit dan bumi. Maka as-salatu 12 syahran. Dalam setahun itu ada jumlahnya 12 bulan.
minha arba'atun hurumun, daripada yang 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Mana 4 bulan yang haram? Salah satu mutawaliyatun, ada 3 mereka yang berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yang pertama yang terhormat itu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah Zulqa'dah. Ini dalam hadis dijelaskan. Dalam ayat secara umum 4 bulan yang dimuliakan Allah, tapi dalam hadis dijelaskan 4 bulan itu yang mana? Disebutkan oleh Imam Abu Bakar, yang 4 itu pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Mutawaliyan itu berturut-turut, ada yang terpisah. Wa Rajab Mudhar, namanya kata Nabi Rajab Mudhar, tinggalnya di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, 7 bulan setelah bulan Muharram. Maka ada orang menunaikan ibadah umrah di bulan Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan? Dibahas lagi dalam tafsir At-Tabari. Yang pertama, bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang dimuliakan Allah, beramal ibadah, dilipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Artinya, perbuatan baik yang kita lakukan, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Bagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, dzalika dinul qayyim, itu adalah kebiasaan orang-orang yang terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim dan keturunannya, sampai kepada Adnan, turun kepada Qusay, Qusay kepada Kilab, Kilab kepada Abdul Malik, Abdul Malik kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kepada Abdullah, Abdullah kepada Nabi Muhammad. Ini sudah terbiasa dimuliakan oleh Allah, dan Nabi dan Rasul memuliakan serta umatnya. Bulan Zulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan. Kenapa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam tafsir Abdul Fida Ismail, maka jangan pernah kamu membuat aniaya. Apa aniaya? Sesuatu kezaliman, baik terhadap dirimu, baik terhadap keluargamu, toh apalagi terhadap orang lain. Maka bulan Zulqa'dah ini sama dengan amalan di bulan Zulhijjah, sama dengan amalan di bulan Muharram, bahkan sama juga dengan amalan di bulan Rajab, walaupun caranya berbeda. Karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka tentulah hambanya yang beramal ibadah di bulan itu adalah Allah yang muliakan. Intinya adalah pahala yang baik yang kita kerjakan, perbuatan yang baik yang kita kerjakan, pahalanya Allah akan lipat gandakan. 2 poin yang berbeda. Jika membuat baik satu kebaikan, berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Tapi jika berbuat kemaksiatan satu saja, berlipat ganda dosa yang kita terima. 2 poin yang berbeda. Jika di bulan lain satu kebaikan, maka 10 pahala kita dapatkan. Jika satu kesalahan, maka satulah balasan yang semisal dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau di bulan Zulqa'dah kata Nabi, dan dalam ayat ini sangat jelas, akan berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Satu kebaikan saja yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah, maka Allah akan muliakan, Allah akan berikan balasan, Allah akan berikan kepuasan nilai yang sungguh luar biasa besar. Inilah kelebihannya yang pertama. Kelebihan yang kedua, al-hajju ashhurul ma'lumat. Quran surah kedua ayat 196, bahwa ada satu bulan yang dimaklumi. Artinya ada satu daripada disebutkan dalam bulan yang dimaklumi. Apakah dia? Disebutkan oleh para mufassir, yaitu adalah bulan Zulqa'dah, bulan persiapan menunaikan ibadah haji. Maka telah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah ini karena tidak karena ada sesuatu asbab, maka seluruh daripada orang yang menunaikan ibadah haji pada hari ini adalah mereka akan berangkat di bulan Zulqa'dah. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang disebutkan kelebihan-kelebihannya, termasuk Zulqa'dah, persiapan manasik haji, persiapan mentalitas para jamaah haji, persiapan semuanya adalah di bulan Zulqa'dah, bulan keberangkatan para jamaah menunaikan ibadah haji. Ini luar biasa. Yang ketiga adalah bahwa di bulan Zulqa'dah ini diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah menunaikan 4 kali umrah adalah di bulan Zulqa'dah, dan ada bulan Zulqa'dah ini menunaikan ibadah umrah beserta
ibadah haji dan itu berada di Hudaybiyah. Rasul melakukan ibadah umrah yang pertama kali 4 kali adalah di waktu bulan Zulqa'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dan terakhir adalah bahwa Allah berikan kekuatan kepada Nabi Musa dengan 30 hari dan malamnya ditambah dengan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Allah berikan kekuatan, Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa, maka Allah wakilkan Nabi Harun menggantikan posisi Musa, dan Allah berkalam dengan Nabi Musa. Satu di antaranya ada di bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan kita bisa memetik daripada amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Zulqa'dah ini, tentunya adalah menebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat, tebarkanlah kebaikan. Jangan pandang siapa dia, jangan pandang di mana tempat kita berada, tapi katakanlah bahwa kalimat yang baik adalah sedekah. Al kalimatul thayyibatu as-sadaqah, bahwa kalimat yang baik adalah sedekah. Jadi setiap pembicaraan yang kita ungkapkan yang baik itu dinilai sebagai sedekah. Dalam kitab usul fikih jelaskan kullu ma'rufin sadaqatin, setiap yang baik yang kita lakukan itu dinilai sebagai sedekah. Mudah-mudahan kita bisa beramal di bulan Zulqa'dah ini, memperbanyak amalan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah juga membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan Allahumma fashalli wa sallim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعن بقية أزواج رسول الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.